Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, baik. Anak, hari ini Bapak akan membagikan beberapa soal asesmen instrumen dalam bentuk tes. Ya, jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang uang, tentang fungsi dan juga jenis-jenis uang. Nah, di sini Bapak akan membagikan beberapa soal, ada 15 soal pilihan ganda, kemudian ada 10 soal benar salah, kemudian ada 10 soal juga menjodohkan, kemudian ada 5 soal isian singkat, dan kemudian yang di akhir nanti ada instrumen non tesnya, tapi nanti untuk yang di lembar terakhir. Baik, ini si Bapak bagikan dulu. Ya, tulis nama lengkap, kemudian kelasnya. Kira-kira sudah cukup jelas untuk petunjuk soalnya? Jelas. Oke, baik, silakan dikerjakan. Waktu untuk menjawabnya 80 menit ya. Cukup lama waktunya. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tentang soalnya? Ada yang boleh? Apa yang dimaksud dengan OJK? OJK, ya, OJK yang sudah kita pelajari kemarin. Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Ada lagi? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Baik, apakah sudah selesai? Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Boleh dikumpulkan ke saya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan setelah ini boleh istirahat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, apa kabar Hera? Baik, Pak. Oke ya. Gimana soalnya tadi? Sudah dijawab semua? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah ya. Oke ya, jadi di sini Bapak mau sedikit nanya-nanya ke Hera untuk lebih mendalami pendapat Hera tentang pemahaman soal dan juga tingkat kesulitan soal ataupun kendala-kendala yang dialami ketika menjawab soal. Menurut Hera, apakah soal yang diberikan tadi sudah jelas ataupun mudah untuk dipahami oleh Hera? Sudah jelas, Pak. Mungkin ada beberapa soal yang masih saya bingung, Pak. Oke, ada beberapa soal ya. Yang misalnya kayak mana soalnya yang bingung? Misalnya soal yang singkatan-singkatan itu. Oh, soal yang singkatan. Oke ya. Baik. Ada yang dibingungkan dengan soal yang sudah diberikan tadi? Ada, Pak. Ada ya. Yang seperti apa misalnya soal yang bingung? Misalnya soal yang apa tuh? Soal yang ini, Pak. Jika harga barang naik sedangkan penghasilan tetap, maka nilai uang gitu, Pak. Oke, maka nilai uang akan seperti apa di situ ya? Oke, baik. Kemudian selama belajar nih, pernah nggak Hera tuh salah tafsir atau maksudnya tuh salah maksud soal? Harusnya maksud soalnya tuh seperti ini, tapi Hera tuh nangkap soalnya seperti ini. Harusnya soalnya A, tapi Hera nangkapnya tuh B gitu. Menangkap soalnya, memahami soalnya. Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Misalnya kayak soalnya seperti apa? Misalnya soal yang disuruh memberikan contoh uang giral gitu, Pak. Saya malah memberikannya contoh yang uang kartal gitu, Oh Pak. gitu, kebalik ya? Iya, bingung, Pak. Berarti harus lebih teliti lagi ya kedepannya dalam memahami soalnya.
Kemudian apakah ada istilah-istilah ataupun kata-kata yang tidak dipahami dalam soal? Apakah ada istilah-istilah ataupun kata-kata yang Hera tidak paham dari soal itu? Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Ada Pak beberapa. Ada ya beberapa soal. Misalnya boleh ditunjukkan misalnya yang soal yang seperti apa? Misalnya yang istilah seperti apa lebih efisien itu Pak. Oh, efisien. Ada lagi mungkin yang sulit untuk dipahami oleh Hera? Kata-kata yang belum dipahami selain efisien? Enggak sih Pak, mungkin Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana cara Hera itu menafsirkan istilah yang tidak dipahami? Misalnya ada kata-kata yang tidak dipahami ataupun yang salah arti tadi. Bagaimana cara Hera itu mengatasinya? bertanya kepada guru Pak. Bertanya kepada guru. Oke, betul ya, baik. Kemudian yang ke selanjutnya, apakah waktunya yang diberikan tadi sudah cukup 80 menit untuk mengerjakan soal? Cukup Pak. Cukup ya. Kurang atau enggak? Enggak. Enggak lebih ya. Enggak. Oke, baik. Kemudian kira-kira bagian mana atau soal yang seperti apa yang Hera tuh jawabnya yang butuh waktu lebih lama? Yang soal seperti apa? Atau bentuk soal seperti apa? Atau pilihan janda, benar salah, soal jodohkan, atau yang isian singkat yang waktunya lama? Yang isian singkat Pak. Isian singkat lebih lama ya. Oke. Kemudian menurut Hera apa sih yang harus dilakukan agar soal yang diberikan oleh guru, diberikan oleh Pak Arman itu agar bisa lebih mudah dipahami oleh siswa itu harusnya seperti apa? Kata-katanya mungkin Pak yang lebih jelas, lebih ditangkap lah Pak oleh otak. Oke, yang siswa. lebih sederhana gitu ya. Ya. Oke, baik. Ya. Baik, kalau seperti itu terima kasih ya Raya atas waktunya dan semoga kita bisa meningkatkan pembelajaran di sekolah kita ya. Terima kasih ya. Baik, halo Revan, apa kabar? Baik. Baik, sehat ya? Oke, udah selesai tadi jawab soalnya? Udah Pak. Udah ya, udah Pak koreksi juga. Menurut Revan gimana? Apakah soalnya sudah cukup jelas dan mudah dipahami soal-soalnya tadi? Ya Pak, sudah cukup jelas dan sudah cukup dipahami. Oke. Kemudian apakah ada soal yang membuat Revan tuh bingung dengan soalnya? Ada Pak. Ada. Yang seperti apa misalnya? Ini Pak, contohnya seperti nilai yang tertera pada lembaran uang disebut ini kan ada nilai instruksi, nilai tepat dan nilai benar. Oh, yang masalah nilai ya, nilai uang, intrinsik, nilai nominal itu maksudnya ya. Oke, itu ya yang dibingungkan. Kemudian pernah nggak Revan tuh salah tafsir ataupun salah memaksudkan soal? Harusnya maksud soalnya tuh A, tapi Revan memahaminya tuh maksudnya B. Gitu. Pernah juga Pak. Pernah juga. Ya pada Maksudnya soal gimana? ini Pak. Nih, kan jika harga barang naik sedangkan penghasilan tetap, maka nilai uang. Nah, ini saya sempat bingung Pak, antara naik, turun, tetap atau tidak berubah. Oke, ya. Iya. Harga barang, ketika harga barang naik ya. Baik, di situ sempat terjadi salah dalam tafsir ya, salah dalam pemahaman Iya. soal ya. Kemudian ada tidak istilah ataupun kata-kata yang tidak Revan pahami di soal? Ada Pak. Ada juga. Iya, ini untuk OJK. Oh, jika tadi Iya. ya. Kemudian kalau ada yang salah maksud dengan soal tadi, bagaimana cara Revan menafsirkan istilah yang tidak dipahami tersebut? Saya baca berulang-ulang Pak soalnya itu sambil dilihat jawabannya ABCD-nya. Lebih dipahami lagi tentang soalnya ya. Ya bagus. Kemudian
Kemudian apakah waktu yang diberikan 80 menit cukup untuk mengerjakan semua soal tadi? Cukup. Cukup ya? Iya. Berlebih atau enggak tadi waktunya? Iya. Pas ya? Berlebih kurang. Kemudian menurut Revan, apa sih yang biasanya membuat Revan tuh lama jawab soalnya? Ada nggak? Atau apa sih yang membuat Revan tuh lama dalam menjawab beberapa butir soal di sini? Ada Pak. Nah, Iya. misalnya yang bagian soal yang apa? Yang Revan lama menjawabnya? Soal pilihan ganda kah? Atau yang soal benar salah kah? Atau Soal menjodohkan Pak. yang soal menjodohkan ya, yang waktunya lebih lama ya. Oke. Bingung ya karena pilihannya banyak ya. Kemudian menurut Revan, apa sih yang bisa Revan sarankan untuk Pak Rahman agar soal-soalnya ini, soal-soal yang Pak Rahman berikan tuh bisa lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik? Mungkin Pak Rahman bisa kayak contoh soal yang ujian tadi. Bisa menulis secara lengkap. Oke. Kemudian bahasanya mungkin yang lebih mudah dipahami. Oke. Yang seperti itu ya, dalam penggunaan singkatan ya. Dalam penggunaan singkatan, kemudian yang kedua penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Ada lagi nggak kira-kira? Biar pembelajaran kita lebih baik ke depannya. Nggak ada sih Pak. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Revan ya. Terima kasih.